Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi modul tentang studi Al-Quran. Bab pertama yaitu pengantar Al-Quran. Materi pertama yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan disampaikan secara berangsur-angsur yang bertujuan menjadi petunjuk manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti dibaca. Sedang Al-Quran menurut istilah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Kemudian yaitu ada 5 karakteristik dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam malaikat dan maupun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan mukjizat. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang keempat yaitu Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang kelima yaitu Al-Quran berbeda dengan hadis qudsi. Kemudian materi selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama yaitu kandungan isi dan redaksi Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu huruf pun yang berubah. Sedangkan hadis qudsi yaitu kandungan isi dari Allah sedangkan lafaz atau redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya sudah mutlak, sedangkan hadis-hadis qudsi masih banyak yang diriwayatkan secara ahad sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Baiklah, selanjutnya adalah bab kedua yaitu nuzulul Quran. Yang pertama itu pengertian dari nuzulul Quran. Secara etimologis, nuzul Al-Quran terdapat dua kata yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan kemudian membacanya itu adalah ibadah. Dalam proses pewahyuan terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi Muhammad, kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kemudian yang keempat yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, malaikat menampakkan dirinya menjadi wujud aslinya. Kemudian materi selanjutnya itu adapun tahap-tahap turunnya Al-Quran. Tahap-tahap turunnya Al-Quran ada 3 yaitu tahap pertama Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfuz, yakni suatu tempat yang manusia tidak mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu Al-Quran turun di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu antara Lauhul Mahfuz dan antara langit dan bumi. Yakni setelah Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz.
Kemudian yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu bab ketiga, surat dan ayat Al-Quran. Yang pertama itu definisi. Secara bahasa, kata surat memiliki arti tempat kedudukan dan pagar. Sedangkan menurut istilah, itu sekumpulan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri dan mempunyai awal dan akhiran. Kemudian ayat merupakan bagian dari dalam Al-Quran. Secara bahasa, kata ayat memiliki banyak arti. Salah satunya yaitu mukjizat. Kemudian juga ada definisi lain dari ayat, yaitu kumpulan kalam Allah yang terdapat dalam suatu surah dalam Al-Quran. Kemudian pengelompokan surat dan ayat Al-Quran ada 4. Yang pertama yaitu At-Tihwal, yaitu surah yang panjang-panjang. Yang kedua yaitu Al-Mi'un, yaitu surah-surah Al-Quran yang jumlah ayatnya sekitar 100 ayat. Yang ketiga adalah Al-Masani. Al-Masani adalah surah-surah yang panjangnya kurang dari 100 ayat. Dinamakan Al-Masani karena surah ini diulang-ulang dalam bacaannya atau sering dibaca oleh umat muslim. Kemudian yang keempat yaitu Al-Mufassal. Al-Mufassal yaitu surah-surah yang lebih pendek dari Al-Masani. Selanjutnya yaitu ciri khas surah Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khas surah Makkiyah sebagai berikut. Setiap surat yang terdapat ayat sajadah di dalamnya adalah surah Makkiyah. Kemudian setiap surah yang ada kata kalla adalah Makkiyah. Ketiga, setiap surah yang terdapat di dalamnya ya ayuhan nas, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu adalah Makkiyah kecuali surat Al-Hajj. Kemudian di setiap surat terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu adalah surah Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu ciri khas surah Madaniyah. Yang pertama itu setiap surat yang mengandung izin berjihad, berperang atau menyebut hal perang dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, setiap surah yang memuat penjelasan terperinci tentang ihwal, hukum-hukum pidana, hukum warisan dan hukum-hukum lainnya. Kemudian yaitu setiap surah menyinggung ihwal orang-orang munafik, yaitu kecuali surah Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab wahyu. Wahyu diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata wahayuhi wahyan, bermakna isyarat atau petunjuk. Wahyu adalah pernyataan Allah yang diturunkan kepada para nabi atau para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Secara etimologi, wahyu berasal dari kata wahayahi wahyan, yaitu sembunyi dan cepat. Kemudian selanjutnya itu penyampaian wahyu. Penyampaian wahyu adalah proses di mana Allah mengungkapkan petunjuknya, hukum dan pesannya kepada umat manusia melalui berbagai cara dan media. Ada beberapa aspek penting terkait penyampaian wahyu Allah. Yang pertama yaitu melalui nabi dan rasul. Allah mengutus nabi-nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua yaitu sumber wahyu. Wahyu Allah disampaikan melalui berbagai sumber, termasuk Al-Quran yang merupakan kitab suci utama dalam umat Islam. Yang ketiga yaitu cara penyampaian wahyu. Wahyu bisa disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Contohnya dalam bentuk tulisan yaitu dalam bentuk Al-Quran. Kemudian yaitu fungsi wahyu.
Wahyu Allah memberi petunjuk tentang bagaimana manusia harus hidup, beribadah, dan berinteraksi dengan sesama. Kemudian yaitu keberlanjutan wahyu. Dalam pandangan Islam, wahyu terakhir yang paling sempurna adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai petunjuk hidup final komprehensif bagi umat manusia. Selanjutnya bab kelima yaitu isi pokok Al-Quran. Yang pertama itu akidah dan akhlak. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Kemudian akhlak yang benar yang terbentuk bila sumbernya benar. Sumber akhlak bagi seorang muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ukuran baik dan buruk, patut atau tidak secara utuh diukur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah merupakan salah satu pokok ajaran dalam Al-Quran yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kata ibadah secara etimologi berasal dari kata abada yang butuh ibadah, abadan yang berarti tunduk, mengabdi atau menyembah. Kemudian yaitu ada wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id atau disebut juga targhib wa tarhib. Wa'ad adalah janji dalam bentuk harapan yang diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kemudian ada wa'id. Wa'id ialah janji yang berisi ancaman yang ditujukan Allah kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berdurhaka kepada Allah dan berbuat dosa. Kemudian ada hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran merupakan salah satu pokok ajaran yang sangat penting. Hukum-hukum ini memberikan pedoman dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Kemudian kisah. Dalam Al-Quran beberapa kisah dan sejarah umat terdahulu yang memiliki tujuan penting, yaitu memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia. Kisah-kisah ini bukan sekedar cerita, melainkan menjadi sumber hikmah dan pelajaran hidup yang relevan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab ke-6, mukjizat. Pertama itu definisi dari mukjizat. Kata mukjizat terambil dari kata a'jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Unsur-unsur yang menyertai mukjizat ialah yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan yang meragukan kenabian. Yang keempat, kemudian yaitu Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Pembagian kemukjizatan Al-Quran ada 3 bagian di atas. Yang pertama yaitu Al-Ijaz Al-Bayani. Al-Ijaz Al-Bayani merupakan istilah lain dari kemukjizatan Al-Quran dari aspek kebahasaan. Yang kedua yaitu Al-Ijaz Al-Ilmi. Al-Ijaz Al-Ilmi atau biasa juga disebut sebagai kemukjizatan ilmiah atau Al-Quran, atau kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga yaitu Al-Ijaz At-Tashri'. Al-Ijaz At-Tashri' adalah kemukjizatan Al-Quran dari aspek penerapan hukumnya, baik dari bidang akidah, syariat atau fikih maupun akhlak. Kemudian yaitu keistimewaan uslub Al-Quran. Yang pertama itu kelembutan Al-Quran secara lafziah terdapat dalam sunan
suara dan keindahan bahasanya. 2. Keserasian Al-Quran ditujukan bagi kaum yang awam maupun kaum cendekiawan. Dalam arti, semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Kemudian kandungan isinya sesuai dengan akal dan perasaan, karena Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran dan keindahan. Kemudian keindahan sajian dalam Al-Quran serta suatu susunan bahasanya yang indah. Yang kelima, keindahan dalam liku-liku ucapannya atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya. Baiklah, bab selanjutnya itu bab qasam. Yang pertama, pengertian qasam. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti al-hilf dan al-yamin, yakni sumpah. Sedangkan menurut terminologi adalah qasam diartikan sebagai ungkapan yang dipakai untuk memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan menggunakan kata qasam yang disebut dengan adat qasam. Kemudian pembagian qasam, jika dilihat dari segi kelengkapan unsur qasam, ada suatu sumpah, ia dikategorikan kepada dua macam, yaitu qasam zahir dan mudmar dan qasam mudmar. Kemudian yaitu pengertian amsal. Amsal adalah menggambarkan sesuatu yang abstrak secara konkret agar yang abstrak ini mudah dipahami dan dimengerti oleh umat muslim. Kemudian pembagian amsal yaitu ada dua. Yang pertama amsal musarrohah dan amsal kaminah. Bab selanjutnya yaitu bab nasikh dan mansukh. Pertama, pengertiannya yaitu secara etimologi, an-nasikh berarti menghapus yang atau mengganti atau mengubah. Sedangkan al-mansukh berarti yang dihapus dan atau digantikan atau yang diubah. Secara terminologi atau secara istilah, nasakh menurut Subi al-Solih berarti mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak. Didefinisikan pula dengan mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak yang lain. Kemudian ada jenis-jenis nasakh. Jenis-jenis nasakh Al-Quran. Jenis-jenis nasakh yang pertama itu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran. Dan nasakh Sunnah dengan Sunnah. Macam-macam nasakh yaitu nasakh bacaan dan hukum, kemudian nasakh hukum dengan tilawah yang tetap, kemudian nasakh tilawah sedang hukum yang tetap. Bab selanjutnya yaitu muhkam dan mutasyabih. Yang pertama definisi muhkam. Secara bahasa, muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah. Jadi muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Kemudian pengertian mutasyabih. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabbuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan hal yang lain. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamasil, sama atau serupa. Kemudian macam-macam mutasyabih. Macam-macam mutasyabih itu ada tiga, yakni mutasyabih yang tidak seorang pun bisa memberi makna, tafsir dan takwil. Yang kedua yaitu ayat mutasyabih yang tidak bisa diketahui maksudnya oleh seorang pun.
meski melalui kajian atau pembahasan. Kemudian yang ketiga yaitu mutasyabih, yang hanya diketahui maksudnya oleh ulama khas. Kemudian bab selanjutnya itu bab mutlak dan muqayyad. Yang pertama, definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak ialah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit luasan artinya. Kemudian muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sesuatu pembatasan dan mempersempit artinya. Kemudian itu pembagian mutlak dan muqayyad. Bentuk mutlak dan muqayyad yang disepakati yaitu hukum yang sebabnya sama. Yang kedua, hukum yang sebabnya berbeda. Yang ketiga yaitu hukum yang sebabnya hukumnya berbeda sedangkan sebabnya sama. Kemudian bentuk mutlak muqayyad yang diperselisihkan, yang pertama itu kemutlakan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum. Kemudian yang kedua, mutlak dan muqayyad terdapat pada naskah yang sama pada hukumnya. Bab selanjutnya yaitu mantuk dan mafhum. Yang pertama, pengertian mantuk. Mantuk ditinjau dari segi bahasa, yaitu dari kata natoko yan tuku. Secara istilah adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Kemudian macam-macam mantuk ada 3, yaitu mantuk nas, mantuk zohir, dan mantuk muawwal. Kemudian mafhum. Lafaz mafhum berasal dari bahasa Arab, yaitu fahima yafhamu, yang berarti memahami. Menurut isim maf'ul yang berarti yang dipahami. Sedangkan menurut istilah, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak disebutkan pada lafaz tersebut. Mafhum dibagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Selanjutnya yaitu bab ilmu munasabah. Pengertian ilmu munasabah. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqarabah atau kedekatan, atau juga al-musyakalah, yaitu keserupaan. Sedangkan menurut terminologi adalah munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tak kala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Kemudian segi-segi munasabah dan pertalian antar surat. Yang pertama itu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Kemudian munasabah antar nama surat dengan tujuan turunnya. Selanjutnya yaitu qiraat Al-Quran. Pertama itu pengertian qiraat. Secara etimologi, lafal qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah, yang merupakan bentuk masdar dari fi'il qara'a yaqra'u. Sedangkan secara istilah yaitu qiraat adalah salah satu cara membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat itu ada banyak. Pertama itu qiraat mutawatir, kemudian qiraat masyhur, kemudian qiraat ahad, kemudian qiraat maudhu. Selanjutnya yaitu adab membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran sesudah berwudu, karena ia termasuk zikir yang paling utama. Kemudian membaca Al-Quran di tempat yang suci. Kemudian membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kemudian memulai bacaan Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Bab selanjutnya yaitu terjemahan Al-Quran. Yang pertama, definisi terjemahan Al-Quran.
Terjemahan adalah proses memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Yang kedua yaitu hukum terjemahan harfiah. Hukum terjemahan harfiah berfokus pada menerjemahkan kata-kata dan frasa secara langsung dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ciri-ciri terjemahan harfiah. Yang pertama itu literalitas, yang kedua konsistensi struktur, dan yang ketiga preservasi makna. Kemudian hukum terjemahan maknawi. Hukum terjemahan secara maknawi atau terjemahan maknawi berfokus pada menyampaikan makna dan pesan dari teks sumber dalam bahasa sasaran dengan cara yang mempertimbangkan konteks dan kebiasaan bahasa sasaran. Ciri-cirinya yaitu fokus kepada makna, kemudian penyesuaian konteks dan kealamian bahasa. Selanjutnya bab 15 yaitu tafsir dan takwil. Yang pertama definisi tafsir. Secara etimologi, tafsir dalam arti menunjukkan atau mengungkapkan. Sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang berusaha mencari tentang bagaimana memahami kata-kata Al-Quran yang mulia, maknanya serta aturan yang terdiri atas makna yang diambil dari ketentuan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian definisi takwil. Takwil ialah esensi yang dimaksud dari suatu perkataan. Makna takwil dari talab atau tuntutan adalah esensi perbuatan itu dituntut itu sendiri, dan takwil khobar. Yang ketiga yaitu keutamaan tafsir. Dalam firman Allah yang artinya, tidaklah Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada manusia melainkan agar mereka memahaminya, memikirkan dan mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami tunjukkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatmu dan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai kiron. Quran Surah Shad ayat 29. Selanjutnya bab 16 yaitu perkembangan tafsir dari masa ke masa. Yang pertama itu tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat. Para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan berpegang kepada Al-Quran Al-Karim itu sendiri, sebab apa yang dikemukakan dalam Al-Quran yang secara global dijelaskan di satu tempat di ayat-ayat yang lain. Kemudian itu dari berpegang kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau lah memberi penjelasan atau tafsir Al-Quran secara langsung. Kemudian berpegang kepada pemahaman dan ijtihad para sahabat. Apabila para sahabat tidak mendapatkan tafsir dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka melakukan ijtihad. Kemudian tafsir pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, ulama menilai tafsir pada masa tabi'in yang pertama, apabila tafsir tabi'in mencakup hal-hal asbabun nuzul dan hal-hal yang gaib, memiliki kekuatan yang marfu, seperti tafsir Mujahid. Kemudian apa yang disepakati oleh tabi'in bisa dijadikan hujjah. Kemudian itu tafsir di era modern. Karakteristik tafsir di era modern memiliki kesatuan judul di dalam surah Al-Quran, selain memiliki kesatuan judul di dalam Al-Quran. Pembahasan tafsirnya menyeluruh di dalam Al-Quran, yang merupakan sumber utama dalam hukum syariat. Contoh-contoh karya tafsir modern yaitu pertama dari Muhammad Abduh yang karyanya yaitu Tafsir Al-Hakim. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Mustafa Al-Marogi yang karyanya itu Tafsir Al-Marogi. Sekian dari penjelasan modul saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.